Steroid, terapinya bagaimana? Nggak ada terapinya. Perbaiki penyebabnya. Ya terapi apapun boleh. Kalau Allah sudah ngeridoin sembuh, tinggal diusap. Ya Allah, hamba mohon ampunanmu. Sembuh bisa nggak? Bisa. Namun perbaiki penyebabnya. Nah ini yang paling mahal. Obat yang paling mahal itu memperbaiki penyebab. Penyebabnya dosa. Gerbang daripada dosa terkenanya tiroid. Tiroid itu berada di wilayah leher. Leher adalah batas antara dunia dan akhirat. Orang nggak punya tangan masih bisa hidup. Orang nggak punya leher, batas antara dunia dan akhirat. Adanya kita di dunia, kita dilahirkan oleh orang tua. Adanya kita di akhirat, kita meninggalkan warisan yaitu anak keturunan kita. Adanya sikap, perilaku, perbuatan, ucapan yang menyakiti hati orang tua, akan muncul penyakit pada leher kita. Adanya sifat, perilaku, perbuatan yang menyakiti hati anak, akan muncul penyakit pada leher kita. Dan yang paling berbahayanya lagi, ada sikap, perilaku, perbuatan, ucapan, bukan lagi kepada orang tua, bukan lagi kepada anak. Justru ia lontarkan kepada Allah. Menganggap Allah tidak adil. Ia tidak terima dengan kenyataan hidup. Sok akan muncul kelenjar getah bening. Itu ya. Jadi orang yang terkena kelenjar getah bening adalah orang ketika kenyataan tak seindah harapan, ia menyalahkan Allah sebagai penyebabnya. Hati-hati teman-teman. Oke. Nah itu kalau kita bicara secara ruhani. Kalau bisa secara medis, ya silakan konsultasikan secara medis. Kalau bicara tentang alternatif, ya silakan kepada ahlinya alternatif. Seperti itu ya. Di sini kita membahasnya secara ruhani. Jadi jangan dibandingkan dengan medis dan alternatif. Beda kamar cuy. Beda kamar. Namun kami tidak pernah bertentangan. Paham di sini? Ya, seperti itu ya. Obatnya anxiety nggak ada obatnya. Andai kan anxiety ada obatnya, orang anxiety udah sembuh semuanya. Ya, andai kan orang anxiety ada obatnya, orang anxiety udah sembuh semuanya. Andai kan anxiety ada terapinya, orang anxiety udah sembuh semuanya. Karena nggak ada obat yang menyembuhkan penyakit. Obat hanya mengurangi rasa sakit. Nggak ada terapi yang menyembuhkan penyakit. Terapi hanya mengurangi rasa sakit. Yang menyembuhkan, Allah berfirman, Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Jika Anda pengen sembuh dari anxiety, anxiety itu berawal dari apa? Gangguan kecemasan. Sebagaimana kisah Nabi Yunus. Merasa putus asa. Dari putus asa jadi keluh kesah. Jadi keluh kesah semakin ditambah kesulitannya oleh Allah. Disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya 87-88. Dari keluh kesah akhirnya jadi beban pikiran, kekhawatiran, kecemasan. Sehingga masalah terus datang silih berganti, cobaan hidup bertubi-tubi. Keadaan hidup yang makin terpuruk. Sehingga beban pikiran makin banyak. Muncul gejala asam lambung, panas perih ulu hati ke dada, ke kerongkongan. Perutnya sampai membengkak, terkena asam lambung. Lambungnya perih. Seperti diiris-iris, disayat-sayat, luar biasa sakitnya. Beban pikiran tetap ada. Akhirnya Pak, lambungnya iritasi. Lambung jadi membengkak, mengganggu ruang gerak jantung. Terganti penyakit GERD, sakit dada sebelah kiri, sakit ulu hati sampai tembus ke belikat. Penyakit GERD secara medis, ruang gerak jantung terganggu lambung. Jantung disebut kolbu, kolbu disebut hati. Jantungnya terganggu, hatinya jadi ikut terganggu. Jantungnya berdebar-debar, hatinya jadi gelisah. Sehingga orang anxiety setiap hari mengalami gelisah. Dari kegelisahan muncul panic attack, setiap hari takut, dihantui ketakutan. Orang takut minum obat, kagak nyambung teman-teman. Orang takut minum herbal, kagak nyambung. Orang takut itu bukan jasadnya yang sakit. Orang takut itu ruhaninya yang sakit, mentalnya yang sakit. Jadi minum obat apapun gak ngaruh. Karena penyakit anxiety itu penyakit ruhani, bukan penyakit jasmani. Jadi kalau pengen sembuh dari anxiety, obati ruhaninya, bukan obati jasmaninya. Obatnya jasad jelas, ada herbal, ada kimia, ada terapi, ada pijet, ada urut, itu obatnya jasad. Obatnya ruhani nggak ada kayak gitu-gituan. Obatnya ruhani hanya dengan jalan ketaatan. Maka obati ruhaninya, ruhani disebut kolbu, kolbu disebut hati, maka obatnya hatinya. Obat hati ada 5 perkara. Yang pertama baca Al-Quran dan maknanya, silakan rajin baca Al-Quran. Yang kedua sholat malam, dirikanlah, rajinlah sholat malam. Yang ketiga berkumpul dengan orang soleh. Yang keempat puasa, yang kelima banyak zikir dan sholawat. Namun sangat disayangkan, orang anxiety kelima-limanya ditakuti. Ya. Karena ruhaninya yang sakit. Orang anxiety 5-5-nya ditakuti. Baca Al-Quran aja takut. Itu orang anxiety. Sholat malam apalagi. Giliran bangun di sepertiga malam bukannya sholat malam, dia malah update status kambuh di jam yang salah. Itu orang anxiety itu. Ketika mau tidur lagi nggak bisa.
karena sensasinya kambuh. Sehingga paginya mencekam sampai subuh. Tuh teman-teman. Karena segala bentuk jalan sembuhnya ditakuti. Yang ketiga, berkumpul dengan orang-orang soleh. Jangankan berkumpul dengan orang-orang soleh, ketemu orang aja takut. Ya, semua jalan sembuhnya ditakuti. Ketemu sama orang takut. Dapat komentar orang sedih. Padahal itu jalan sembuhnya, berkumpul dengan orang-orang banyak, berkumpul dengan orang-orang soleh. Yang keempat, puasa. Apalagi puasa. Orang anxiety suruh puasa. Iya, tambah ketakutan. Padahal obatnya puasa, tapi ditakuti. Tuh teman-teman, itu orang anxiety. Yang kelima, banyak zikir dan sholawat. Boro-boro zikir. Ada masalah yang ada cuma jadi beban pikiran. Sehingga pikiran terus dipakai, konslet otaknya. Sehingga banyak orang yang menganggap orang anxiety dianggapnya orang sakit jiwa. Karena memang konslet otaknya. Ya. Ketika dikasih nasihat, bagaikan lalat. Ngomong mah gampang. Soalnya kamu gak ngerasain apa yang aku rasakan. Kamu gak ngerasain apa yang aku alami. Gak ada di muka bumi ini yang penyakitnya lebih parah dari saya. Gak ada di muka bumi ini yang musibahnya lebih berat dari saya. Itu kalau dikasih nasihat, merasa ujiannya paling berat. Ujian itu milik Nabi. Ujian itu milik orang-orang soleh. Mandi aja takut, ngaku orang soleh. Kebersihan sebagian daripada iman. Berarti orang yang takut mandi, tanda lemahnya iman. Ngakunya ujian paling berat. Ujian itu milik para nabi, milik orang soleh. Orang soleh itu rajin mandi. Mana ada orang soleh jarang mandi. Orang soleh itu rajin baca Al-Quran. Baca Al-Quran takut. Orang soleh rajin salat malam. Salat malam takut. Orang soleh rajin berkumpul dengan orang-orang soleh. Berkumpul banyak orang takut. Orang soleh rajin berpuasa. Puasa takut. Maka jangan anggap itu ujian. Ya. Tuh teman-teman. Jadi asam lambung memang gak ada obatnya. Anxiety memang gak ada obatnya. Obatnya perubahan diri. Karena Allah sendiri yang berfirman, Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Maka dengan berubah baru sembuh. Kalau dimanja penyakitnya, namanya dimanja ya betah. Mandi harus pakai air hangat. Ya dimanja namanya. Betah. Ya, betah. Gak apa-apa kayak center class, gak apa-apa. Gak apa-apa. Seperti itu ya teman-teman ya. Ya, makanya kalau pengen sembuh, bukan apa obatnya, bukan apa terapinya, siap berubah enggak? Kalau berubah sembuh, kalau nggak mau berubah, selamat menikmati penyakitnya sampai akhir hayat. Gitu. Ya. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Dah. Bagi teman-teman yang terkena penyakit asam lambung, penyakit GERD, panic attack, dan anxiety, silakan lakukan obat hati 5 perkara. Dijamin sembuh. Nggak mungkin nggak sembuh. Yang menjamin sembuh itu Allah. Tinggal pertanyaan balik. Mau nggak melakukannya? Percaya nggak dengan firman Allah? Dah. Jangan banyak ngeyel, jangan banyak pertanyaan, jangan banyak alibi. Karena yang Anda cari orang-orang asam lambung, panic attack, dan anxiety, kebanyakan yang dicari sembuh instan. Sekalinya ikhtiar berharap penyakitnya hilang seperti disulap. Cling! Nggak bisa, nggak ada yang kayak gitu. Nggak ada kesembuhan yang instan kayak orang disulap. Nggak ada. Sedangkan orang anxiety mencarinya yang kayak gitu. Yang nggak ada cuy. Butuh bertahap, butuh berproses.